Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas permasalahan drainase pada ibu kota Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Ma'arif, NPM 216000040. Saya Melisa Intan Fariha dengan NPM 216060001. Perkenalkan, nama saya Indra Pramana, NPM 216000039. Saya Ridwan Ardiansyah, NPM 2160043. Pada umumnya, banjir sudah terjadi di kota-kota besar. Bahkan di Jakarta sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Kok bisa sih? Yuk kita simak penjelasan kali ini. Kisah ratusan tahun banjir di Jakarta. Jakarta dan banjir merupakan dua sejoli yang rasanya jadi bukti bahwa jodoh itu memang tak bisa dipisahkan. Mungkin dalam ingatan kita, akhir-akhir ini kota Jakarta memang sudah langganan kebanjiran. Seperti pada tahun 2022, tahun 2021, tahun 2020, tahun 2015, dan tahun 2007. Tapi ternyata, air kerap menggenangi kota ini sejak jauh-jauh di masa lalu. Inilah kisahnya. Pada abad 5 Masehi, Prasasti Tugu mencatatkan bahwa Raja Purnawarman pernah menggali kali sebagai upaya mengatasi banjir pada zamannya. Pada tahun 1621, Batavia kebanjiran saat Kali Ciliwung meluap. Di bawah pimpinan Jan Pieters Zoon, kanal-kanal air pun dibangun untuk mengurangi beban debit air sungai, sekaligus membuat Jakarta mirip Belanda. Pada tahun 1654, Kali Ciliwung terus meluap saat hujan deras. Ditambah air kiriman dari Bogor, banjir tak terhindarkan dan kanal-kanal semakin banyak dibangun. Tetapi pada tahun 1892 sampai 1893, pemerintah kolonial tidak mengurusi kanal-kanal tersebut dengan baik. Akibatnya banyak yang rusak dan tersumbat sampah. Datanglah hujan, maka timbul banjir dan penyakit. Tahun 1910, akhirnya pemerintah kolonial menjadikan penanggulangan banjir sebagai program utamanya. Lalu tahun 1913 sampai 1930, pengendalian banjir di Jakarta berada di puncak-puncaknya. Kemudian tahun 1965 sampai 1970-an, setelah sibuk merdeka, banjir di Jakarta menjadi perhatian kembali. Gubernur Ali Sodikin membangun waduk, saluran drainase, dan melakukan normalisasi pada sungai. Tetapi pada tahun 2007 datang hujan lebat mengakibatkan tanggul jebol di banjir Kanal Barat. Triliunan rupiah merugi, 320.000 orang mengungsi, dan 80 korban jiwa tak terselamatkan. Lalu tahun 2010-an sampai hari ini, BMKG bilang faktor dibalik cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir beruntun di Jakarta adalah krisis iklim. Tingkat gas rumah kaca yang kita hasilkan terlalu tinggi, sehingga hal ini diperkirakan juga akan terus terjadi sampai tahun 2040. Selain itu, banyak pihak yang berpendapat mengenai buruknya sistem drainase kota Jakarta. Drainase merupakan pembuangan massa air di permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Drainase menjadi bagian penting dalam penataan sistem air di bidang tata ruang. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Dewasa ini, pembangunan perumahan atau permukiman di perkotaan tumbuh semakin pesat. Hal ini mengakibatkan lahan yang tertutup oleh perkerasan terus meningkat. Sedangkan kawasan yang berfungsi sebagai peresapan air hujan semakin berkurang. Banyak kawasan di dataran rendah yang semula berfungsi sebagai tempat parkir air atau retarding pond atau bantaran sungai yang tergenang saat banjir atau floodplain, kini menjadi tempat hunian. Kondisi ini akhirnya akan meningkatkan volume air permukaan
yang mengalir ke saluran drainase dan sungai. Selama ini, paradigma lama dalam pengelolaan drainase adalah mengalirkan secepat mungkin air ke saluran drainase terdekat atau badan air. Dampak ikutan dari konsep ini adalah meningkatnya potensi kekeringan, banjir, penurunan kehandalan sistem penyediaan air, perubahan ekosistem, perubahan iklim mikro, dan lain-lain. Sistem drainase yang berwawasan lingkungan memiliki perbedaan prinsip dibandingkan dengan paradigma sistem drainase lama. Prinsip dasar drainase berwawasan lingkungan adalah mengendalikan kelebihan air permukaan sehingga lebih banyak memiliki kesempatan untuk meresap ke dalam tanah tanpa mengakibatkan terlampaunya kapasitas saluran drainase. Selain bermanfaat bagi konservasi air, aplikasi prinsip ini bermanfaat bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi prasarana drainase. Konsep drainase terpadu dan berwawasan lingkungan sering juga disebut konsep ekodrainase. Ekodrainase didefinisikan sebagai upaya mengelola air kelebihan dengan cara sebesar-besarnya diresapkan ke dalam tanah secara alamiah atau mengalirkan ke sungai dengan tanpa melampaui kapasitas saluran atau sungai sebelumnya. Contoh ekodrainase. Sumur resapan merupakan sumur atau lubang pada permukaan tanah yang digunakan untuk menampung air hujan agar dapat meresap ke dalam tanah. Konsep dasar yang diterapkan pada sumur resapan adalah memberikan kesempatan atau jalan pada air hujan secara mudah untuk masuk ke dalam tanah. Air hujan yang jatuh di atap rumah akan mengalir melewati talang yang langsung terhubung dengan sumur resapan. Melalui lubang sumur resapan ini, air hujan akan langsung masuk ke dalam tanah. Di dalam tanah, resapan ini akan merembes ke dalam lapisan tanah tidak jenuh dan mencapai air tanah dangkal. Sumur resapan dapat juga efektif berkontribusi terhadap pengisian air tanah dalam jika ditempatkan di lokasi imbuhan air tanah dalam. Manfaat dari menerapkan sumur resapan ini adalah mengurangi aliran permukaan atau surface runoff sehingga dapat mengurangi terjadinya banjir dan genangan air, meningkatkan tinggi permukaan air tanah sehingga mencegah penurunan tanah atau land subsidence, menambah cadangan air tanah, mengurangi erosi dan sedimentasi, mengurangi menahan intrusi air laut bagi daerah yang berdekatan dengan kawasan pantai, mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah. SPAH atau Rainwater Harvesting adalah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan menampung air hujan yang berasal dari atap bangunan, permukaan tanah, jalan, atau perbukitan batu untuk kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari, seperti untuk menyiram tanaman, membilas, mencuci, mengairi tanaman, dan lain-lain. Sarana ini dapat dibangun di bawah tanah maupun di atas tanah menggunakan tangki penampung. Manfaat dari menerapkan sistem pemanenan air hujan atau SPAH adalah mengurangi aliran permukaan atau surface runoff sehingga dapat mengurangi terjadinya banjir. Menjadi alternatif tambahan air bagi pemakaian sehari-hari sehingga dapat mengurangi penggunaan air PDAM atau air tanah dalam. Menjadi alternatif sumber air saat musim kemarau sekaligus adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Perlindungan terhadap sumber air melalui upaya penghematan. Penerapan konsep ekodrainase akan berdampak positif terhadap lingkungan. Penerapan sistem ini juga dapat menjadi bagian dari edukasi kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar sekaligus berkontribusi terhadap upaya konservasi air. Penerapan sistem ini di masyarakat memerlukan sosialisasi dan contoh nyata dari para peneliti, praktisi, pemerintah, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan media. Dengan adanya upaya kontinu dari berbagai pihak terkait, penerapan ekodrainase ini diharapkan dapat diaplikasikan secara luas dan dapat dirasakan manfaatnya. Kesimpulan, dalam permasalahan kota, banjir dipicu oleh beberapa faktor, yaitu 1. Curah hujan yang tinggi, 2. Pembuangan sampah sembarangan, 3. Sistem drainase yang buruk. Namun, untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Salah satunya yaitu dengan ekodrainase. Ekodrainase yaitu mengelola air kelebihan dengan cara diresapkan ke dalam tanah secara ilmiah, sehingga hal ini dapat menjaga cadangan air tanah di sekitar kawasan sebagai usaha konservasi. Juga dapat meringankan beban saluran drainase pada saat terjadi peluapan air yang melimpah.